Halo semuanya, balik lagi di Cerita Sang CEO. Bayangin deh, kalau kerjaanmu bagus banget, tapi gaji malah dipotong. Gila kan? Gini nih kisah Rian, seorang karyawan super berbakat yang harus ngalamin pengkhianatan dari bosnya sendiri. Ini cerita tentang harga diri. Rian ini tulang punggung perusahaannya, PT Sinergi. Hampir semua proyek besar, dari A sampai Z, itu sukses berkat otaknya dia. Bosnya, Pak Bima, tipikal orang lama yang kaku, nggak mau tahu soal perkembangan zaman. Yang penting, untung gede. Loyalitas di nomor sekian kan? Selama 2 tahun, Rian benar-benar loyal. Lembur tiap hari. Bahkan kadang tidur di kantor demi deadline yang mepet. Dia dijanjikan kenaikan gaji besar begitu proyek mega mereka selesai. Dan berhasil. Proyeknya sukses. Profit perusahaan naik drastis. Semua orang di kantor pesta kecil-kecilan. Rian merasa ini saatnya dia menikmati hasil kerja kerasnya yang gila-gilaan. Tapi seminggu setelah sukses itu, Rian dipanggil Pak Bima ke ruangannya. Suasananya udah nggak enak dari awal. Pak Bima memulai dengan basa-basi. Rian, kamu ini aset terbaik kami. Loyalitasmu luar biasa. Rian udah seneng. Rian menunggu amplop kenaikan gaji. Tapi, apa yang dia terima? Bukannya naik, gaji Rian malah dipotong 10%. Loh, kok bisa? Alasannya klise banget, Rian. Perusahaan lagi efisiensi, Rian. Kamu kan masih muda, nggak butuh uang sebanyak itu. Kami prioritaskan yang sudah berkeluarga. Rian nggak percaya. Ini pelecehan profesional namanya. Dia yang bawa untung, dia yang dikorbanin atas nama efisiensi palsu. Pak, saya yang kerja mati-matian. Saya yang ngasih profit. Efisiensi macam apa ini? Tanya Rian, suaranya mulai bergetar karena emosi. Pak Bima cuma senyum meremehkan. Kamu pikir kamu siapa, Rian? Kalau nggak suka, ya silahkan cari yang lain. Kamu gampang diganti. Kalimat itu jadi titik balik. Rian sadar, loyalitasnya nggak dihargai sama sekali di sini. Dia harus cabut. Besoknya, Rian mengajukan surat pengunduran diri. Semua orang kaget. Loh, kok Rian? Tapi Pak Bima ya cuma cuek. Nah, sebelum cabut, Rian sudah diincar habis-habisan sama kompetitor utama mereka, PT Abadi Jaya. Mereka tahu betul kemampuan Rian. Tawaran yang datang itu nggak main-main. Gaji naik 50%, posisi strategis, dan bonus tahunan besar. Rian langsung terima. Dalam waktu seminggu, dia resmi jadi bagian dari tim elit PT Abadi Jaya. Dia siap balas dendam secara profesional. Begitu Rian pindah, dampak ke PT Sinergi terasa instan. Perusahaan lama ini langsung kelabakan. Proyek-proyek yang sebelumnya ditangani Rian mulai kacau. Deadline molor, kualitas menurun drastis karena nggak ada lagi leader yang handal. Awalnya Pak Bima cuek. Rian cuma satu orang, gampanglah diganti. Masih banyak kok lulusan baru. Tapi di seberang sana, PT Abadi Jaya melesat berkat ide-ide brilian Rian. Mereka jadi raja di pasar. Rian bahkan berhasil membajak klien terbesar PT Sinergi. Klien itu bilang, kami cuma percaya Rian, bukan perusahaannya. PT Sinergi mulai pusing, kerugian mulai menumpuk. Investor mulai mempertanyakan kepemimpinan Pak Bima dan strategi efisiensinya. Bukannya introspeksi, Pak Bima malah menyalahkan staf yang tersisa. Situasi kerja makin toksik dan nggak kondusif. Sementara itu, Rian tetap profesional. Dia nggak dendam. Dia cuma menunjukkan nilai dirinya itu lewat hasil kerja. Di mata pasar dan media, Rian berubah dari sekedar karyawan berharga menjadi game changer industri. 6 bulan berlalu, PT Sinergi diambang kebangkrutan. Mereka kehilangan hampir 70% klien utamanya karena masalah operasional. Pak Bima yang dulunya sombong, kini terlihat kuyu dan stres berat. Wajahnya menua 10 tahun dalam 6 bulan. Dalam keputusasaan, Pak Bima teringat satu-satunya jalan keluar, memohon Rian kembali. Dia mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Ini panggilan paling sulit, paling memalukan dalam sejarah karirnya. Ponsel Rian berdering saat dia lagi santai di jam istirahat.
nomor asing, tapi Rian mengangkatnya. Suara Pak Bima terdengar sangat berbeda. Serak, lemah, jauh dari kesan otoriter yang biasa Rian dengar. Rian, tolong, ini saya Pak Bima, ucapnya. Suaranya benar-benar gemetar. Kembalilah, perusahaan sedang hancur, saya butuh kamu. Rian terdiam sesaat. Bukan dendam yang dia rasakan, tapi dia tahu ini adalah harga dari kesombongan. Pak Bima, ada apa? Setahu saya PT Sinergi masih kuat, kata Rian. Nada suaranya tenang, profesional, dan sedikit dingin. Pak Bima kemudian mengakui kesalahannya, mengakui bahwa memotong gaji Rian adalah keputusan terbodoh yang pernah dia buat. Saya janji Rian, saya kasih kamu jabatan direktur teknologi. Gaji 3 kali lipat dari yang kamu minta dulu. Saya kembalikan semua saham saya. Apapun yang kamu mau. Rian menghela napas panjang. Tawarannya menggiurkan, tapi dia sudah tahu apa prioritasnya sekarang. Terima kasih banyak atas tawarannya Pak Bima, tapi saya sudah betah di sini. Di sini nilai saya dihargai, bukan cuma uang, tapi penghargaan. Sambungan terputus. Pak Bima menjatuhkan ponselnya ke meja dengan pasrah. Dia tahu, dia sudah kehilangan segalanya. Kisah Rian mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah meremehkan talenta. Loyalty itu mahal harganya, bukan untuk didiskonkan. Gaji itu bukan cuma kompensasi, tapi bentuk validasi. Kalau perusahaanmu nggak menghargaimu, jangan takut untuk pindah dan tunjukkan hargamu. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang sama, cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Kisah CEO berikutnya.